Mari Bapak Ibu semua, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus, sore hari ini kami bersyukur, kembali kami bisa berkumpul, meskipun secara online, tapi kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini tertanam dalam hidup kami, dan firman-Mu ini memberkati kami. Ubah kami melalui firman-Mu. Beritakan apa yang ingin Kau sampaikan, sehingga kami mengerti apa yang harus kami perbuat, agar kami benar di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami duduk diam mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Selamat sore Bapak Ibu. Hari ini kita akan bicara satu hal yang selalu kita bahas dari zaman kita sekolah minggu, yaitu tentang Simson. Simson. Dan hari ini menjadi judul kita dengan subtema adalah kekuatan dalam ketaatan. Banyak orang Kristen salah mempersepsikan asal kekuatan Simson. Banyak yang mengira kekuatan Simson didapat dari rambutnya yang panjang. Namun, jika kita baca dan cermati benar-benar cerita Simson di Hakim-Hakim 13-16, maka kita bisa lihat bukan panjang rambutnya yang membuat Simson memiliki kekuatan, melainkan Roh Allah yang membuat Simson kuat. Dari awal kelahiran Simson, bangsa Israel melakukan apa yang jahat di mata Allah, sehingga Allah menyerahkan mereka ke tangan bangsa Filistin selama 40 tahun yang lamanya. Dan saat itu, orang tua Simson, yang seorang dari Sora dari keturunan Dan bernama Manoah, memiliki istri yang mandul. Malaikat Allah datang dan menampakkan diri kepada istri Manoah. Kepada perempuan tersebut ia memberitakan akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Namun selama mengandung sampai melahirkan, istri Manoah tersebut tidak boleh minum anggur atau minuman yang memabukkan dan makan sesuatu yang haram. Tidak sekedar ibunya, anaknya pun tidak diizinkan untuk potong rambut sepanjang hidupnya. Karena anak yang akan dilahirkan ini adalah seorang nasir Allah. Nasir adalah seorang yang secara sukarela bernasar atau mengambil sumpah untuk menjauhkan diri dari anggur yang memabukkan, serta tidak memotong rambutnya sepanjang hidupnya. Berarti kita bisa lihat bahwa rambut panjang Simson merupakan bentuk nasar dalam kehidupannya sebagai seorang nasir Allah. Bukan bentuk sumber kekuatan yang dimilikinya. Alkitab mencatat bahwa Roh Tuhanlah yang menguasai Simson dan menjadi kuat serta mampu mengalahkan musuh-musuhnya. Kita bisa melihat dalam Hakim-Hakim 14 ayat 6 ketika Simson mengalahkan singa muda di kebun-kebun anggur Timna. Dalam Hakim-Hakim 14 ayat yang ke-6 pada waktu itu berkata, pada waktu itu berkuasalah Roh Tuhan atas dia sehingga singa itu dicabiknya seperti orang mencabik anak kambing, tanpa apa-apa di tangannya, tetapi tidak diceritakannya kepada ayahnya atau ibunya apa yang dilakukannya. Bapak Ibu semua, kekuatan Allah, Roh Allah itu menguasai Simson dan Simson menjadi kuat. Tidak hanya dalam menghadapi singa, ketika Simson membunuh 30 orang Filistin di Askelon, kita bisa lihat Hakim-Hakim 14 ayat yang ke-19 berkata, maka berkuasalah Roh Tuhan atas dia. Saya ulang lagi, maka berkuasalah Roh Tuhan atas dia, lalu pergilah ia ke Askelon dan dibunuhnya 30 orang di sana. Diambilnya pakaian mereka dan diberikannya pakaian kebesaran itu kepada orang-orang yang dapat memberi jawab teka-teki itu. Tetapi amarahnya masih juga menyala, lalu pulanglah ia ke rumah ayahnya. Satu hal lagi yang saya ingin kita semua baca. Ketika Simson membunuh 1000 orang Filistin dalam Hakim-Hakim 15 ayat yang ke-14, kita bisa melihat bahwa setelah ia sampai ke Lehi dan orang-orang Filistin mendatangi dia dengan bersorak-sorak, maka berkuasalah Roh Tuhan atas dia. Kita lihat, maka berkuasalah Roh Tuhan atas dia, dan tali-tali pada tangannya menjadi seperti batang rami yang telah habis dimakan dimakan api, dan segala pengikatnya hancur tanggal dari tangannya. Kita bisa melihat bahwa Roh Tuhan berkuasa. Roh Tuhan berkuasa dan Simson memiliki kekuatan yang luar biasa untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Berarti kita bisa melihat bahwa bukan rambutnya yang menjadi kekuatan, tapi rambut ini menjadi satu gambaran dan satu tanda yang membuat kekuatan itu tetap ada, yang membuat Roh Tuhan tetap ada.
Namun kemudian ketika Simpson jatuh dalam pelukan Delila, wanita dari Filistin, maka Simpson memberitahukan rahasia kekuatannya, yaitu persyaratan dari nasarnya. Kemudian dipotonglah rambutnya yang merupakan persyaratan nasar tersebut. Dalam Hakim-Hakim 16 ayat yang ke-20 itu bercerita tentang bagaimana rambut Simpson yang setelah dipotong itu, dan lalu berserulah perempuan itu, orang Filistin menyergap engkau Simpson, maka terjagalah ia dari tidurnya serta katanya, seperti yang sudah-sudah aku akan bebas dan akan meronta lepas. Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Kita bisa melihat ketika Simpson memberitahukan rahasia kekuatannya dari nasarnya, yaitu rambutnya yang tidak pernah dipotong. Ketika rambut itu dipotong, maka roh Tuhan itu meninggalkan Simpson tanpa Simpson menyadarinya. Tuhan telah meninggalkan Simpson ketika nasarnya dilanggar. Satu hal yang kita tahu sekarang dan juga Simpson akui bahwa Tuhanlah yang memberikan kekuatan kepada Simpson, bukan karena rambut panjangnya. Kisah Simpson mengajarkan kita tentang kekuatan di balik ketaatan. Nasar adalah membutuhkan ketaatan dalam menjalankannya. Banyak orang yang bernasar dan seringkali mereka beriman terhadap nasar yang bukan kepada Tuhan. Hal itu karena mereka berpikir bahwa dari nasarnya inilah kekuatan atau berkat akan terpenuhi, sehingga banyak orang akan mudah sekali bernasar namun kemudian kerepotan, kesulitan menghadapi nasarnya. Dalam Pengkhotbah 5 ayat 5 berkata, lebih baik engkau tidak bernasar daripada bernasar tetapi tidak menepatinya. Ya, bernasar memerlukan kesadaran ekstra bahwa nasar adalah hutang yang harus dilunasi dengan segala konsekuensinya. Tidak ada batasan mana permintaan yang perlu memakai nasar, mana permintaan yang tidak perlu memakai nasar. Namun dari semua itu satu pengertian yang harus kita miliki, yaitu bahwa kita adalah anak-anak dari hasil nasar, yaitu keselamatan yang kita dapat merupakan dari pengorbanan Allah. Yohanes 3:16 itu adalah bentuk janji Allah, bentuk pengorbanan Allah. Allah tahu konsekuensi dari penyelamatan manusia, yaitu dia harus mengorbankan anaknya yang tunggal. Sehingga kita memiliki kekuatan Allah untuk melakukan perkara yang besar karena nasar tersebut. Namun sebagai anak nasar tersebut kita dituntut untuk memiliki ketaatan, untuk menjaga nasar sehingga kekuatan Allah yang ada di dalam diri kita tidak meninggalkan kita. Itulah yang dimaksud dengan kekuatan dalam ketaatan. Kehidupan kita merupakan kehidupan di dalam Kristus. Ada dua arti dalam kehidupan di dalam Kristus, yaitu hidup sama dengan Kristus hidup dan hidup dalam iman kepada Kristus. Kedua hal ini merupakan satu kesatuan. Jika kita mau melangkah bersama Yesus, berarti kita harus sama langkahnya, serasi langkahnya, dan serumpah langkahnya. Kalau kita mau berjalan bersama dengan pasangan kita, dengan teman kita, tidak mungkin langkah kita lebih lebar, lebih panjang, lalu kita lebih cepat. Pasti kita akan saling balap-membalap atau ada yang tertinggal. Dan yang sama dengan itu kita juga harus percaya bahwa ada keberhasilan dalam melangkah bersama Yesus. Bukan sekadar kesesuaian, melainkan ada iman dalam setiap langkah kita. Ketaatan merupakan kunci Allah dalam diri kita. Ketaatan kita terhadap firman Tuhan membuat kita berjalan seiring dengan apa yang Tuhan inginkan. Ketaatan merupakan bukti bahwa kita melangkah dengan iman kita, bukan sekedar karena tidak ada cara lain alias kepepet. Sebab itu dalam 1 Korintus 7 ayat 19 berkata, sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Yang penting ialah mentaati hukum-hukum Allah. Arti ayat ini jelas bahwa bukan cara kita membuktikan kekristenan kita, baik melalui sunat ataupun tidak, atau melakukan hal-hal lain, baik dalam bentuk ritual-ritual atau doa-doa khusus. Melainkan yang terpenting dalam kehidupan kita dalam hidup dalam ketaatan atas hukum Allah. Apa itu hukum Allah? Hukum Allah adalah firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab. Simpson kehilangan kekuatan Allah yang selama ini memberikan kekuatan dalam menghadapi musuh-musuhnya. Ketika kita terbuai dengan segala godaan kedagingan kita, maka kita kehilangan roh Allah. Roh Allah yang dahulu diberikan kepada mereka yang terpilih saat ini pun hal tersebut tetap sama. Dalam Roma 8
Ayat yang ke-28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah turut bekerja dalam segala hal di kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan. Siapakah orang yang mengasihi Tuhan? Dalam Roma 8 ayat 29 dan 30 berkata, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara mereka banyak saudara. Dan mereka yang ditentukan dari semula, mereka itu juga yang dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakan. Kita yang dipanggil Allah, kita yang dipilih, kita yang telah ditentukan ini, kita yang telah dibenarkan, dan kita yang telah dimuliakan adalah orang yang mengasihi, yang seharusnya mengasihi Tuhan. Artinya kita menjaga kehidupan kita menjaga ketaatan kita menjaga kebenaran dalam kehidupan kita melalui ketaatan. Kita terpanggil dari semula untuk menjadi gambaran anaknya, sehingga kita yang telah ditentukannya dari semula tersebut akan dipanggilnya. Kita yang dipanggilnya akan dibenarkannya, dan kita yang dibenarkannya akan dimuliakannya. Kita mendapatkan anugerah ini harus menjaga bersih kehidupan kita dengan ketaatan kita terhadap firman Tuhan. Ketaatan akan membawa kita dalam persekutuan dengan Allah. Dan jika kita hidup dalam persekutuan dengan Allah, siapakah yang akan melawan kita? Mari Bapak Ibu semua, di KPA online ini, kita mau memiliki komitmen yang untuk hidup dalam ketaatan kepada Allah. Ketaatan kita terhadap Tuhan akan membawa kita dalam persekutuan dengan Tuhan. Sehingga dari persekutuan dengan Tuhan, maka kekuatan Tuhan itu akan nyata dalam kehidupan kita. Tidak ada cara lain, tidak ada ritual ibadah yang dapat menggantikan ketaatan kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari Bapak Ibu semua, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa untuk menutup ibadah KPA online. Terima kasih Tuhan, sore hari ini kami bersyukur, kami sudah mendengarkan firman-Mu, biar Engkau yang memberikan kami kekuatan, memberikan kami hikmat kebijaksanaan, sehingga kami mampu untuk menjadi taat dan benar di hadapan-Mu karena ketaatan kami. Ajar kami Tuhan, agar kami memiliki hati yang mampu menjaga kehidupan kami dari setiap keinginan daging, memampukan kami untuk menghidup dalam kehidupan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan, dan kami percaya kekuatan Allah ada dalam kehidupan kami ketika kami benar di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua, berkati kami dan tutup bungkus kami dengan darah-Mu yang kudus, jauhkan dari virus corona, sakit, penyakit, dan mara bahaya, dan Kau memberkati setiap ladang, setiap tempat di mana kami bekerja, dan kami percaya Tuhan memberkati pekerjaan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.